Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sia Sabila dari Program Studi S1 Teknik Perminyakan, Fakultas Teknik Universitas Jember dengan NIM 2219-18-10-3DK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gas leak valves. Oke, yang pertama ada introduce. Inti dari sistem gas lift manapun adalah katup dari gas lift. Katup gas lift pada dasarnya adalah sebuah tekanan bawah tanah. Nah, elemen fungsional dari pengatur tekanan dan katup gas lift itu mirip dengan sebuah bekas dalam pengatur pada ilustrasi di samping seperti dalam katup gas lift. Memaksa ujung batang melawan dudukan. Diafragma dari pengatur tekanan dan bellows dari katup gas lift menyediakan area pengaruh untuk tekanan hulu yang lebih besar daripada area port. Gaya yang dihasilkan dari kombinasi tekanan hulu dan area diafragma atau bellows itu bertindak dalam arah untuk mengatasi gaya pegas. Ketika gaya tekanan kali area ini melebihi gaya pegas, maka ujung batang bergerak menjauh dari dudukan, membuka katup. Baik pengatur tekanan maupun katup gas lift yang diilustrasikan mengontrol tekanan hulu. Tekanan hulu yang diatur adalah fungsi dari gaya pegas dan area diafragma atau bellows yang efektif. Nah, praktis semua katup gas lift itu untuk menggunakan efek tekanan yang bertindak pada area elemen katup seperti bellows, ujung batang, dan lain-lain untuk menyebabkan aksi dari katup yang diinginkan. Berikut adalah ilustrasi dari yang pertama ada pressure regulator dan yang kedua ada gas lift valve. Selanjutnya adalah valve mekanik. Tekanan adalah gaya per unit area. Unit umum di lapangan minyak dari tekanan adalah pounds per inci persegi atau PSI. Pounds adalah gaya dan 1 inci persegi adalah unit area. Ketika nilai PSI itu berubah, maka gaya berubah, bukan 1 inci persegi area. Jika tekanan dan area diketahui, total gaya F yang bertindak pada seluruh area ditemukan dengan mengalihkan tekanan kali area. Dengan persamaan rumus, force pounds sama dengan pressure PSI dikalikan dengan area square inci. Selanjutnya adalah komponen dasar katup gas lift. Sebagian besar desain katup menggunakan komponen dasar yang sama. Susunan komponen bervariasi. Katup dasar seperti pada gambar C itu biasanya mencakup sebuah bellows, sebuah ruang atau dome yang dibentuk oleh salah satu ujung bellows dan dinding serta ujung katup, dan sebuah port yang dibuka atau ditutup oleh ujung batang. Ujung batang lebih besar dari port dan terhubung ke bellows oleh batang oleh ujung batang lebih besar dari port terhubung ke bellows oleh batang. Semua ilustrasi pada gambar itu memiliki komponen dasar yang sama. Nah, semua ilustrasi pada gambar itu pada piston di gambar A itu tidak memiliki segel sehingga dom tidak dapat diisolasi. Sedangkan gambar B itu piston memiliki segel O-ring, isolasi yang baik dari dom diperoleh dengan O-ring. Kebocoran kecil oleh O-ring selama periode yang lama dan gesekan O-ring menyebabkan bentuk segel piston ini menjadi tidak praktis. Sebuah bellows logam membentuk segel pada gambar C, ujung bawah bellows dilas ke sebuah plug padat. Ujung atas bellows dilas ke katup, konvolasi atau kerutan di bellows memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk penggerakan. Sebuah segel tipe bellows digunakan di sebagian besar katup gas lift. Pada ilustrasi yang A adalah no piston seal, yang B adalah O-ring piston seal, dan yang C adalah bellows piston seal. Selanjutnya adalah closing force. Closing force, banyak katup pengangkat gas seperti pada gambar ilustrasi di samping itu memiliki tekanan gas PS yang terperangkap di kubah. Tekanan ini bekerja pada area bellows dan menciptakan gaya FR yang diterapkan pada batang. Ujung batang dipaksa bersentuhan dengan tepi atas dudukan port. Ujung batang dan bagian dudukan port sangat cocok atau seringkali tumpang tindih untuk membentuk segel. Ketika tekanan kubah atau PS dan area bellows AS itu diketahui, maka gaya yang menahan ujung batang terhadap dudukan adalah FC sama dengan PS dikalikan dengan AS. Berikut adalah ilustrasi pada gambar, yang A adalah pictorial dan yang B adalah semantik. Oke, selanjutnya yaitu opening force. Katup pada gambar itu mulai terbuka saat ujung batang bergerak keluar dari kontak dengan dudukan katup. Hal ini terjadi saat gaya pembukaan sedikit lebih besar daripada gaya penutupan. Oleh karena itu, tepat sebelum pembukaan, F sama dengan F, dua gaya biasanya bekerja sama untuk mengatasi gaya penutupan F. Tekanan P1 yang diberikan melalui bukaan samping dan tekanan P2 yang diberikan melalui port katup adalah sumber tekanan untuk menghasilkan dua gaya pembukaan.
Untuk persamaannya, P1 sama dengan PP dikurangi P2 dikalikan dengan AP dibagi AP dan dibagi 1 dikurangi AP per AB. Tekanan P1 yang ditentukan oleh persamaan ini adalah tekanan keseimbangan. Sebenarnya ujung batang katup masih berada di tempat duduk dan hanya kebocoran sedikit oleh ujung batang dan tempat duduk mungkin diamati. Nah, peningkatan dalam P1 atau P2 akan menggerakkan ujung batang secara proporsional lebih jauh dari tempat duduk dan memungkinkan lebih banyak gas mengalir. Penurunan dalam P1 atau P2 akan menekan ujung batang lebih keras terhadap tempat duduk dan menyebabkan segel ujung batang yang lebih ketat. Ini adalah kasus saat katup menutup. Terus selanjutnya adalah valve flow rate. Satu definisi dari laju beban adalah ukuran jumlah tekanan pembukaan yang diperlukan untuk setiap inci perjalanan batang katup per inci. Nah, kebalikan dari laju beban, inci perjalanan batang per PSI dari tekanan pembukaan adalah bentuk lain dari presentasi laju beban. Kontrasi kinetik dari mata nitrogen di dalam dom dan laju pegas dari bellows atau peningkatan beban per unit perjalanan itu mencegah pembukaan penuh yang cepat dari sebagian besar katup. Peningkatan sedikit dalam P1 atau P2 biasanya hanya menyebabkan pembukaan katup tambahannya sedikit. Jumlah katup yang terbuka dalam peningkatan P1 atau P2 tergantung pada volume dom dan kekakuan balance. Dua kondisi ini dapat bervariasi antara produsen serta antara katup dengan gaya yang berbeda. Yang dibuat oleh produsen yang sama, katup kabel memiliki perubahan sedikit dalam perjalanan batang. Pembukaan dan penutupan sehubungan dengan peningkatan atau penurunan dalam P1 atau P2. Katup lunak akan memiliki perubahan perjalanan batang pembukaan atau penutupan yang lebih besar sehubungan dengan peningkatan atau penurunan yang sama dalam P1 atau P2. Persyaratan desain gas lift itu menentukan jenis katup gas atau lunak yang diperlukan. Uji probe digunakan untuk mendapatkan laju beban dari desain katup tertentu. Selanjutnya adalah probe test. Uji probe dari katup gas lift akan menetapkan laju beban dari katup. Selain itu, ini menetapkan perjalanan maksimum ujung batang ke penghentian mekanis dan mengungkapkan penumpukan convolution, gesekan berlebihan, dan yielding bellows. Uji probe katup terdiri dari mengaitkan mikrometer tipe kedalaman ke dalam katup dengan cara yang akan memungkinkan pengukuran perpindahan ujung batang dari tempat duduk katup saat tekanan diterapkan. Tekanan diterapkan secara bertahap di atas dan di bawah ujung batang yang bersentuhan dengan area bellows penuh. Pengukuran perpindahan diambil dari setiap peningkatan tekanan. Selanjutnya adalah production pressure effect. Seperti yang dibahas sebelumnya, katup pada gambar yang diilustrasikan itu dibuka oleh gaya P1 yang bertindak pada area bellows kurang area pore. Nah, pada P2 yang bertindak pada area ujung batang yang disegel oleh tempat duduk, tanpa P2 untuk membantu pembukaan P1 harus sedikit lebih besar. Efek tekanan produksi ppm mewakili jumlah bahwa tekanan pembukaan P1 dikurangi sebagai hasil dari bantuan P2. PPE kadang-kadang disebut sebagai efek tubing. Diperoleh dengan mengalihkan tekanan produksi P2 dengan area di mana ia diterapkan dan membagi gaya yang diperoleh dengan area di mana tekanan pembukaan katup P1 itu bertindak. Hasil yang diperoleh adalah jumlah tekanan pembukaan katup P1 yang dikurangi dalam PSI. Selanjutnya adalah closing pressure. Tekanan penutupan katup akan sama dengan tekanan pembukaan gas injeksi pada P1 jika tekanan produksi tetap konstan. Tekanan penutupan minimum sama dengan tekanan dom PP hanya pada saat ketika tekanan produksi injeksi dan dom itu sama. Selanjutnya adalah valve karakteristik. Yang pertama ada dinamis valve test. Uji aliran dinamis terdiri dari mengalirkan gas melalui katup angkat gas dan mengukur aliran gas pada kondisi tekanan yang berbeda. Informasi yang diperoleh dari uji aliran dinamis dan uji probe untuk katup tertentu digunakan bersama-sama untuk memprediksi aliran gas dan aksi katup pada kondisi selain kondisi uji. Nah, pada gambar di samping itu menunjukkan data yang dipetakan dari uji aliran dinamis tipikal dari katup angkat gas dan bellows dengan bellows satu elemen yang tidak seimbang. Melalui aliran katup angkat gas dengan bellows satu elemen yang seimbang, melalui aliran volumetrik gas injeksi dipetakan terhadap tekanan produksi yang mengalir menggunakan tekanan injeksi konstan sebesar 535 psig dan 550 psig. Spesifikasi katup dan kondisi uji kinerja termasuk dalam gambar.
Nah, kurva ini menunjukkan bahwa tidak ada gas yang mengalir pada masing-masing dari dua nilai tekanan produksi yang berbeda untuk setiap tekanan injeksi. Satu pada tekanan produksi yang sama dengan tekanan gas injeksi sebesar 535 dan 555 psig. Pada tekanan ini, katup terbuka tetapi kurangnya perbedaan tekanan injeksi terhadap tekanan produksi mencegah aliran gas. Titik kedua tanpa aliran berada pada tekanan produksi 218 dan 294 psig. Ini adalah tekanan penutupan produksi dari katup. Selanjutnya adalah valve speed. Penyebaran adalah perbedaan antara tekanan pembukaan dan tekanan penutupan dari katup angkat gas yang dioperasikan dengan tekanan injeksi ketika aksi pembukaan dan penutupan utamanya itu dikendalikan oleh perubahan tekanan gas injeksi. Ini diperoleh dengan mengurangkan tekanan penutupan dari tekanan pembukaan. Penyebaran katup mengontrol jumlah minimum gas yang disuntikan ke dalam pipa selama setiap siklus dalam instalasi agar angkat gas intermittent. Bahkan jika gas injeksi permukaan dihentikan, setelah katup yang beroperasi dibuka, tekanan di anulus harus turun dari tekanan pembukaan ke tekanan penutupan. Tekanan gas lift dari katup tergantung pada penyebaran katup dan volume anulus. Jumlah gas yang disuntikan selama pengosongan mungkin lebih banyak daripada yang diperlukan untuk operasi yang efisien. Dalam sumur angkat intermittent, penyebaran katup harus diatur sehingga jumlah gas yang disuntikan kurang dari minimum yang diperlukan untuk mengerahkan slug ke permukaan. Pada waktu tertentu setelahnya, jumlah gas yang disuntikan ke dalam pipa dapat ditingkatkan dengan menyuntikkan gas ke dalam anulus di permukaan saat katup terbuka. Selanjutnya adalah bellows protection. Bellows dalam katup gas lift memanjang dan atau mengompres untuk memberikan gerakan pada ujung batang untuk membuka atau menutup katup. Umum bagi bellows untuk terpapar pada tekanan eksternal yang jauh lebih tinggi daripada tekanan operasional normal. Untuk mencegah kerusakan pada bellows selama periode tekanan berlebih, semua katup gas lift menggabungkan beberapa bentuk pelindungan bellows. Beberapa teknik yang diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah batasi perjalanan bellows, henti mekanis, henti hidrolik menggunakan cairan terkurung. Yang kedua adalah perkuat bellows dengan jajan penyangga. Yang ketiga, bentuk ulang belokan bellows secara hidrolik pada tekanan eksternal yang lebih tinggi dari normal. Yang keempat, isolasi bellows untuk mencegah paparan terhadap perbedaan tekanan yang berlebihan. Ketika katup gasip itu terbuka, tekanan di sekitar elemen kontrol bellows end port dapat berfluktuasi akibat dinamika aliran. Tekanan yang berfluktuasi ini dapat mengakibatkan getaran katup. Getaran adalah siklus pembukaan dan penutupan yang tinggi dan berkelanjutan. Getaran dapat mengubah karakteristik fisik bellows yang mengakibatkan perubahan pada tekanan pembukaan dan penutupan katup. Jika tidak dikendalikan, getaran biasanya akan menyebabkan kerusakan pada bola dan dudukan dan dapat dengan cepat mengakibatkan kegagalan kelelahan pada bellows. Peredam hidrolik dashboard adalah cara yang umum untuk mencegah getaran. Selanjutnya adalah tes rack opening pressure. Desain sistem gas lift itu menetapkan tekanan pembukaan dan penutupan yang diinginkan dari sebuah katup. Katup harus disesuai di rak uji seperti pada gambar ke tekanan pembukaan yang akan memberikan tekanan pembukaan yang diinginkan di sumur. Gas di dalam volume tetap dom dari katup yang diberi tekanan akan meningkat. Tekanannya pada dipanaskan dan akan menurun tekanannya saat didinginkan. Perubahan tekanan yang terjadi sebagai akibat dari pemanasan atau pendinginan kolom gas tetap dapat dihitung, seperti pada persamaan berikut. Nah, tidak praktis untuk mengatur katup ke tekanan pembukaan yang diperlukan pada suhu di mana katup akan beroperasi di sumur meskipun suhu yang wajar dapat digunakan. Sebagian besar pekerjaan ini dilakukan pada suhu 60 derajat Fahrenheit. Dalam praktiknya, katup yang diisi bellows dicelupkan ke dalam air yang dipertahankan pada suhu 60 derajat Fahrenheit sebelum mengatur tekanan pembukaan ke nilai yang diperlukan. Katup yang dimuat bekas tidak memerlukan pendinginan sebelum mengatur tekanan pembukaan rak uji. Tekanan pembukaan P1 dari katup tertentu di sumur dalam kondisi operasi didefinisikan oleh desain gas lift. Desain juga menentukan tekanan produksi dan suhu di katup saat terbuka. Tekanan pembukaan P1 dari katup telah didefinisikan sebagai berikut seperti pada persamaan di samping. Selanjutnya adalah classification of gas lift valve by application. Di dalam sumur, katup terpapar pada dua sumber tekanan yang mengendalikan operasinya. Satu terletak di dalam pipa dan yang lainnya ada di dalam casing. Katup secara fisik diposisikan di antara dua sumber tekanan. Kedua tekanan tersebut mencoba untuk membuka katup. Ketika gas angkat yang disuntikan bersentuhan dengan bellows, area pengaruh terbesar katup tersebut disebut katup yang dioperasikan dengan tekanan injeksi. Ketika fluida yang diproduksi bersentuhan dengan bellows, katup tersebut disebut sebagai katup yang diproduksi
bersentuhan dengan belos, katup tersebut disebut sebagai katup yang dioperasikan dengan tekanan produksi fluida. Katup dapat identik dalam kedua kasus tersebut, seperti yang terlihat pada ilustrasi di bawah. Wadah mandrel dapat mengendalikan bagaimana dua sumber tekanan tersebut disalurkan ke katup. Semua perhitungan, tekanan pembukaan, tekanan penutupan, dan lain-lain itu untuk katup yang dioperasikan dengan tekanan produksi cairan sama dengan perlindungan untuk katup yang dioperasikan dengan tekanan injeksi. Penting untuk memastikan bahwa aksi dari dua sumber tekanan pada elemen katup terwakili dengan baik. Tekanan pembukaan untuk katup yang dioperasikan dengan tekanan injeksi telah ditentukan sebesar P1 sama dengan PBT dikurangi P2 dikalikan dengan AP per AB dibagi dengan 1 dikurangi AP per AB. Nah, ini adalah ilustrasi dari gambar. Selanjutnya adalah valve used for continuous flow. Katup yang digunakan untuk aliran kontinu harus mengukur atau membatasi laju gas, volume gas yang disuntikan di kontrol di permukaan. Selanjutnya adalah valve used for intermittent lift. Pengangkatan intermittent biasanya itu memerlukan volume gas yang besar untuk jangka waktu yang singkat, tidak seperti katup yang digunakan dalam aliran kontinu. Katup yang digunakan untuk pengangkatan intermittent harus terbuka penuh selama injeksi dan ditutup rapat. Yang pertama, katup pengisian tekanan tidak seimbang. Katup ini menggunakan kubah bermuatan nitrogen sebagai satu-satunya elemen pemuatan yang menyebabkan penutupan. Semua pembahasan sebelumnya ditunjukkan pada katup ini. Yang kedua yaitu katup pegas tidak seimbang. Kubah katup ini tidak mengandung muatan. Karena alasan ini, efek suhu dapat diabaikan dan biasanya tidak dipertimbangkan saat mengatur tekanan pembukaan katup. Laju pegas tinggi yang umum peningkatan gaya per unit perjalanan batang menyebabkan katup pegas berfungsi sebagai lubang variabel. Karakteristik ini menyediakan serangkaian area tak terbatas untuk jalur gas lubang tetap biasanya tidak digunakan. Yang ketiga yaitu katup pilot. Katup pilot menawarkan keuntungan beberapa port besar yang dikombinasikan dengan kontrol ketat atas penyebaran katup. Bagian kontrol adalah katup pengangkat gas yang tidak seimbang. Casing dan tekanan pipa bekerja pada bagian kontrol dengan cara yang sama seperti yang terjadi pada katup yang dioperasikan dengan tekanan injeksi yang tidak seimbang. Yang keempat adalah jenis katup lainnya. Jenis katup baru terus dikembangkan untuk mengimbangi perkembangan umum teknologi gas lift. Ada banyak jenis katup aplikasi khusus terlalu banyak untuk disertakan dalam kesempatan kali ini. Prinsip pengoperasian sebagian besar katup khusus serupa dengan prinsip pengoperasian jenis katup yang lebih banyak digunakan sebagaimana dibahas sebelumnya. Perlu dicatat juga bahwa hampir semua jenis katup tersedia dalam bentuk yang dapat diambil kembali atau tidak dapat diambil kembali, dan dengan berbagai jenis katup periksa. Dari ilustrasi berikut, di samping ada pressure valve, ada spring valve, dan juga pilot valve. Selanjutnya adalah Wehrlein, Retiable, Valve, and Mandrel. Mandrel katup ini umumnya disebut sebagai mandrel yang dapat diambil kembali atau mandrel set pocket. Kata diambil kembali dalam nama tersebut berasal dari kemampuan katup untuk diambil kembali melalui kabel. Tidak seperti katup dan mandrel konvensional. Katup dipasang di bagian dalam mandrel kantong samping. Katup dijangkau dengan kabel yang melewati bagian dalam pipa. Penerima katup atau pocket itu membentuk bagian dari mandrel yang diimbangi dari lubang utama pipa dan mandrel. Dalam kebanyakan kasus tidak ada pembatasan melalui pipa. Perkakas yang biasanya melewati pipa masih dapat digunakan. Nah, gambar di samping adalah menggambarkan sumur yang dilengkapi dengan mandrel set pocket. Metode Wehrlein digunakan untuk menjelaskan dan menarik katup. Gambar di samping juga itu menggambarkan rangkaian alat Wehrlein yang umum digunakan untuk menjalankan atau menarik katup dan dalam mandrel yang dapat diambil kembali. Selain batang pemberat standar dan tabung Wehrlein, alat kick-over dari berbagai jenis juga digunakan. Selanjutnya adalah mandrel dan valve porting combination seringkali tidak efisien atau tidak praktis untuk menggunakan satu kombinasi mandrel dan porting katup untuk memenuhi semua persyaratan desain pemasangan gas lift. Ada 2 konfigurasi dasar mandrel dan 4 konfigurasi katup gas lift. Gambar di samping itu menunjukkan 2 jenis mandrel. Tipe 1 atau mandrel standar itu memiliki lubang di kantong yang dibuat dari sisi luar atau casing, dan bagian bawah kantung
itu berhubungan dengan pipa. Tipe 2 memiliki lubang di kantong yang dibuat dari sisi dalam atau pipa, dan bagian bawah kantong berhubungan dengan sisi luar atau casing atau anulus. Mineral dengan lebih dari satu kantong, lebih dari dua bagian, itu pengepakan dalam satu kantong, dan dengan konfigurasi porting lainnya telah digunakan. Kombinasi baru terus dipertimbangkan. Berikut adalah ilustrasi dari Mandrel and Valve Porting Combination. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.